sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka di dalam dunia ini seringkali terjadi hal-hal yang buruk, peristiwa-peristiwa yang buruk yang menimpa kehidupan manusia. Memang kehidupan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah kehidupan di dalam dunia yang sudah rusak. Misalnya seringkali terjadi bencana alam, peperangan antara bangsa, atau peperangan antara kerajaan dengan kerajaan ataupun negara dengan negara. Ya. Tetapi juga seringkali terjadi mewabahnya sakit penyakit seperti yang pernah terjadi dengan COVID-19. Dan menariknya, setiap kali terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang buruk tersebut yang terjadi berulang-ulang kali di dalam sepanjang sejarah, maka orang-orang yang menyebut dirinya Kristen langsung seringkali bereaksi dan kemudian menanggapi hal itu sebagai tanda dari akhir zaman akan segera datang. Mereka kemudian berkata, wah, ini menjadi tanda-tanda bahwa akhir zaman itu sebenarnya akan segera terjadi. Akhir zaman akan segera datang. Nah, pertanyaannya, apakah memang seperti itu? Apakah benar demikian? Akhir zaman itu sebetulnya apa? Kemudian apakah akhir zaman itu sudah terjadi, akan terjadi, ataukah belum terjadi? Kapankah akhir zaman itu akan terjadi? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itulah kemudian saya membuat konten video kali ini dengan judul yang sangat khusus. Judulnya apa? Akhir zaman sebetulnya sudah terjadi dan sedang menuju kepada kesudahannya. Dan teks Alkitabnya saya ambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, lalu pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28, dan juga surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Shalom saudara-saudara budiman, selamat datang di channel Memetik Berkat Tuhan. Mempelajari dan mengerti teologi iman Kristen adalah berkat Tuhan. Untuk membahas topik video kali ini, maka menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau topiknya membahas bahwa akhir zaman sebetulnya sudah terjadi dan sedang menuju kepada kesudahannya, dari mana kebenaran ini kita bisa dapatkan? Nah, kebenaran firman Tuhan itu didapatkan dari banyak sekali bagian dari perjanjian baru yang menyatakan memang demikian, bahwa akhir zaman sebenarnya sudah terjadi. Salah satu contohnya, mari kita bersama-sama akan membuka satu bagian saja, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya, saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan di dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang dimaksud Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Melalui Yesus Kristus, anaknya itu, anak yang dikatakan anak Allah, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudara yang budiman, berdasarkan kebenaran firman Tuhan tadi, maka pertanyaannya, kebenaran apa yang kita bisa pelajari, kita bisa ambil? Kita melihat proposisi dari iman Kristen. Nah, kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, ya, salah satu topik yang sangat diminati oleh banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, maka menurut penjelasan dari Alkitab, sebenarnya sudah terjadi, ya, sesuai dengan judul dari topik bahasan kali ini. Akhir zaman itu apa? Sebuah zaman yang terakhir. Sebuah zaman yang terakhir dari dunia yang sekarang ini. Di mana zaman yang terakhir ini berisi segala hal, segala peristiwa yang terjadi untuk menggenapi seluruh kehendak, seluruh rencana yang kekal dari Allah, terutama rencana penebusan umat pilihan Allah, terutama rencana penebusan umat Allah sendiri, dan pada akhirnya rencana pembaruan langit dan bumi. Itu terjadi di dalam rentang waktu akhir zaman ini. Kalau begitu pertanyaannya, apakah saja yang harus kita ketahui dan kita mengerti dari kebenaran tentang akhir zaman tadi? Bahwa akhir zaman ternyata sudah terjadi dan merupakan sebuah zaman. Ya, ada 3 konsep, 3 pemahaman yang harus diketahui dan dimengerti tentang akhir zaman. Ya, saudara-saudara sekalian. Oke, apa saja itu? Kita melihat ada 3 konsep yang harus diketahui dan dimengerti tentang akhir zaman. Ya, yang kita akan coba bahas di dalam topik video kali ini, di dalam konten video kali ini. Ya, jadi sebetulnya konten video kali ini berisi sebuah pengajaran yang merupakan pengantar dari ajaran tentang akhir zaman. Jadi pendahuluan dulu, ya, begitu. Ada 3 konsep yang harus kita mengerti. Yang pertama adalah definisi dan konsep tentang akhir zaman. Ya, pertama-tama kita harus mengerti dulu definisi
yang Alkitab katakan tentang akhir zaman itu apa? Lalu konsepnya bagaimana? Nah, saudara-saudara, seringkali kan banyak orang Kristen berbicara mengenai sebuah istilah, sebuah konsep, termasuk akhir zaman, tetapi tidak mengerti definisi dan konsepnya. Kalau kita berbicara sesuatu, belum mengerti konsepnya, belum mengerti definisinya, maka akan menimbulkan pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru akan memunculkan sikap dan perbuatan yang salah. Maka ini hal yang penting harus dipahami, ya. Dan bukan hanya berbicara tentang definisi dan konsep tentang akhir zaman, tetapi juga kita harus mengerti tentang sebuah istilah, tentang sebuah disiplin ilmu dalam ilmu teologi Kristen yang disebut dengan istilah eskatologi, ya, eskatologi. Eskatologi itu apa? Ya, bukan esloli, eskatologi, ya. Jadi bagian pertama nanti kita akan membahas mengenai definisi dan konsep tentang akhir zaman dan eskatologi. Kemudian bagian yang kedua, di dalam konten video kali ini kita akan membahas juga penjelasan dan perbedaan dari Alkitab bagaimana tentang akhir zaman dan hari yang terakhir, ya. Jadi akhir zaman dengan hari yang terakhir diungkapkan di dalam Alkitab sebagai dua konsep yang berbeda. Nah, seringkali kan kita menyamakan kedua-duanya, akhirnya kita bingung sendiri, ya. Akhir zaman itu apa? Akhir terakhir itu apa? Apakah hari terakhir sama dengan akhir zaman? Akhir zaman hanya hari terakhir? Nah, kita akan bersama-sama bahas nanti, ya. Kemudian pada bagian yang terakhir dari konten video kali ini, kita juga akan melihat pembagian dari eskatologi menurut waktunya dan juga jenisnya. Nah, untuk hal ini kita harus mengerti dahulu eskatologinya. Oke, ya. Baik, saudara-saudara yang budiman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik bahasan yang pertama, ya. Definisi dan konsep tentang akhir zaman, dan kita juga harus mengerti tentang apa yang disebut sebagai eskatologi, ya. Sebetulnya akhir zaman itu apa? Maka berdasarkan definisi yang saya tarik dari Alkitab, dari ajaran dan kesaksian penjelasan dari Alkitab, maka kita mendapatkan definisi seperti ini. Bahwa yang disebut akhir zaman itu dapat didefinisikan, dapat diartikan sebagai zaman yang terakhir, ya, bukan cuma hari yang terakhir. Zaman yang terakhir, yang mana zaman yang terakhir ini atau zaman akhir sudah dimulai, sudah diawali dan dibuka dengan dan oleh kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali kan sudah terjadi, kan? Itu sudah membuka akhir zaman, sudah mengawali akhir zaman. Jadi kalau bicara akhir zaman, sudah dimulai atau belum? Maka awalnya sudah dimulai, sudah terjadi awalnya. Dan kemudian nanti kelak akan diakhiri dan ditutup akhir zaman ini dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya kelak. Ya, itu konsep dari akhir zaman sebagaimana yang dipaparkan di dalam Alkitab, khususnya di dalam sepanjang Perjanjian Baru. Bahwa akhir zaman itu bukan hanya menunjuk kepada hari terakhir bagian dari akhir zaman, tetapi bukan akhir zaman itu sendiri. Ya, bukan dikatakan sebagai akhir zaman hanya melulu hari terakhir. Hari terakhir akan menyudahi akhir zaman, akan menutup akhir zaman. Tapi akhir zaman bukan cuma hari terakhir. Bahkan bukan cuma minggu terakhir, bukan cuma bulan terakhir, bukan juga tahun terakhir. Tetapi sebagai sebuah periode, sebuah zaman yang ternyata sudah dimulai, sudah diawali, sudah terjadi dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, dan nanti kelak akan ditutup, ya, diakhiri dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, periode waktu di antara dua kedatangan Kristus itulah yang disebut akhir zaman atau zaman akhir. Dan ayat-ayat Alkitabnya sebagiannya saya cantumkan di sini, saudara-saudara, ya, di sini. Saya tidak perlu bacakan, nanti saudara bisa melihat sendiri. Jadi, akhir zaman itu apa? Akhir zaman bukan hanya hari yang terakhir. Nah, untuk bisa mengertinya, kita melihat kepada chart yang saya berikan di sini, ya. Jadi konsep Alkitab tentang akhir zaman sering kali berbeda dengan konsep dari orang-orang Kristen tentang akhir zaman, ya. Kita lihat di sini, berdasarkan kesaksian dari Alkitab, khususnya tadi salah satu bagiannya adalah Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Misalnya kita melihat garis ini adalah timeline waktu sejarah dunia dari awal penciptaan sampai dengan kekekalan. Begini, ini mulainya adalah penciptaan, creation, ya, penciptaan awal dunia ini. Oke? Nah, Alkitab mengatakan pada zaman sebelum Yesus Kristus datang itu disebut sebagai pada masa lampau, ya, pada zaman dulu, begitu. Pada yang disebut sebagai pada zaman dahulu, ya. Saya menyebutnya the past age. Kemudian dikatakan surat Ibrani, pada zaman dulu itu Allah berbicara kepada umatnya melalui perantaraan nabi-nabi. Begitu, pada zaman dulu Allah utus nabi-nabi menyampaikan firman-Nya kepada umatnya, begitu. Kemudian tetapi pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya.
jadi akhir zaman itu sudah terjadi pada waktu anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali membuka, mengawali, menginaugurasi akhir zaman. Nah, ini disebut zaman ini, begitu. This age, pada akhir zaman ini, pada zaman akhir ini, this age, begitu ya, begitu. Nah, ini disebut juga dengan istilah di dalam bahasa Alkitab, ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, bukan terjemahan bahasa Indonesia, seringkali disebut sebagai the last days. Ya, Pak, kalau pakai hari itu banyak hari, bukan cuma satu hari, bukan cuma tunggal, tapi the last days, hari-hari terakhir, begitu ya, hari-hari terakhir. Sebuah zaman yang sudah dimulai dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali, yang disebut juga the end of the ages. Jadi periode masa zaman akhir ini yang sudah dimulai dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali, itu merupakan zaman yang terakhir dari segala zaman. Ya, zaman yang akan menutup segala zaman dari dunia ini, maka disebut the end of the ages. Dan akhir zaman ini yang sudah dimulai dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali akan ditutup nanti kelak dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, begitu. Nanti kemudian masuk ke dalam apa yang disebut sebagai the age to come, zaman yang akan datang. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali itu disebut the last day, hari terakhir. Pakai kata harinya tunggal di dalam bahasa Yunaninya. Nah, begitu ya, jadi mengerti kurang lebih. Saudara-saudara yang budiman, selanjutnya kita juga harus memahami sebutan untuk ajaran tentang akhir zaman, ya. Yang tadi saya sudah sebutkan, kita bertemu dengan sebuah istilah yang disebut sebagai eskatologi, ajaran atau doktrin di dalam iman Kristen yang membahas tentang akhir zaman secara khusus, biasanya disebut dengan sebuah istilah. Istilahnya adalah eskatologi. Saudara-saudara, dari mana istilah eskatologi berasal? Istilah eskatologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, dua kata bahasa Girika yang digabungkan, yang dipadukan, ya. Yang pertama adalah kata eskatos. Kata eskatos artinya adalah last, terakhir, ya, atau akhir. Atau juga bisa diberarti lasting, hal terakhir. Atau juga bisa dalam bentuk jamak, hal-hal terakhir. Dan digabungkan dengan kata logos. Kata logos ini seperti yang pernah saya jelaskan, arti yang paling harfiah, arti yang paling utama adalah word, kata atau firman. Dan juga kata logos ini bisa berarti knowledge, ya, pengetahuan atau ilmu, dan juga doctrine, artinya adalah ajaran. Maka kalau kita gabungkan kedua kata ini membentuk satu kata eskatologi, artinya adalah ajaran firman Tuhan yang khusus berbicara tentang hal-hal yang terakhir, tentang akhir zaman, begitu. Muncul kata eskatologi, begitu. Selanjutnya, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai topik eskatologi atau akhir zaman, maka saya perlu memberikan kepada saudara-saudara yang menyebut dirinya Kristen, yang mengikuti pembelajaran teologi iman Kristen di dalam channel ini, saya perlu memberikan penjelasan mengenai ajaran-ajaran iman Kristen yang utama, ya, berbagai macam doktrin yang utama, yang penting di dalam teologi Kristen. Yang mana kalau di dalam ajaran yang utama ini menyimpang, maka biasanya disebut ajaran sesat, ya. Sebuah gereja disebut apakah gereja yang benar ataukah gereja yang sesat, biasanya kita tinjau dari berbagai ajaran yang utama, yang disebut sebagai cardinal doctrine, ya, ajaran-ajaran yang utama. Nah, ada berbagai macam ajaran yang utama yang sebagai orang-orang Kristen, ketika kita belajar firman Tuhan, akan bertemu dengan istilah-istilah teologi yang harus saudara-saudara dan saya pahami, ya. Yang pertama kita melihat, kita bertemu dengan istilah bibliologi. Apa itu bibliologi? Yaitu ajaran tentang Alkitab. Ajaran tentang Alkitab disebut dengan istilah bibliologi. Dari kata Biblia, artinya Biblia itu berasal dari kata biblion, ya, book, kitab, begitu. Kata Biblia bentuknya jamak, books, begitu. Nah, kita berbicara tentang Alkitab. Alkitab terdiri dari 66 kitab yang disatukan, ya, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru digabungkan menjadi sebuah kitab yang besar. Jadi disebutkan sebagai Biblia, ya, kitab yang terdiri dari banyak kitab. Kalau kita berbicara tentang ajaran yang khusus membahas Alkitab, logos, ya, artinya doktrin, maka akan ketemu dengan istilah bibliologi, ajaran khusus tentang Alkitab, ya. Jadi kata logi di belakangnya itu berasal dari kata logos, saya tidak perlu jelaskan lagi, begitu ya. Berikutnya, antropologi. Antropologi adalah berbicara khusus tentang manusia, ya, ajaran tentang manusia menurut sudut pandang Alkitab atau menurut sudut pandang iman Kristen. Dari kata anthropos, anthropos artinya man, ya, manusia, begitu. Nah, biasanya ajaran tentang manusia digabungkan, disatukan di dalam disiplin ilmu teologi di seminari-seminari dengan yang berikutnya, yaitu hamartiologi. Hamartiologi itu adalah ajaran tentang dosa. Dan
dari kata bahasa Yunani hamartia. Hamartia artinya adalah missing the mark, meleset dari sasaran. Yang diterjemahkan juga artinya sin, dosa, begitu. Ajaran tentang dosa disebut hamartiologi. Seringkali antropologi dan hamartiologi digabungkan. Ajaran tentang manusia dan dosa, begitu kan? Ya. Kemudian berikutnya, kita juga bertemu dengan ajaran tentang Kristus yang disebut dengan istilah kristologi. Ya, kristologi. Loginya dari kata logos dan kristonya berasal dari kata Kristos, Christ, ya. Orang yang diurapi dari kata Mesias, begitu dalam bahasa Ibrani, ya, Masiah, begitu kan, menunjuk kepada Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus dan karyanya. Ajaran tentang Yesus Kristus disebut dengan istilah kristologi, begitu. Lalu berikutnya, pokok bahasan atau ajaran yang sangat penting di dalam iman Kristen, begitu, yang disebut sebagai soteriologi. Soteriologi ini apa? Yaitu ajaran tentang keselamatan. Ajaran dari iman Kristen yang berbicara tentang keselamatan yang kekal, yang dimaksud bukan keselamatan temporal di dunia ini, keselamatan yang kekal disebut dengan istilah soteriologi. Dari kata bahasa Yunani soteria. Soteria artinya salvation, keselamatan. Kata soteria berasal dari kata kerja sozo, to save, menyelamatkan. Nah, membentuk kata soteria. Dari kata soteria digabungkan dengan kata logos, membentuk sebuah istilah soteriologi, ajaran tentang keselamatan kekal. Kemudian kita akan bertemu lagi dengan sebuah topik bahasan lagi di dalam iman Kristen, ajaran yang utama, yaitu pneumatologi, ajaran tentang Roh Kudus. Dari kata pneuma, pneuma artinya spirit, roh, begitu. Nah, khusus berbicara tentang Roh Kudus adalah pneumatologi. Nah, kemudian juga ajaran tentang Allah Tritunggal. Nah, biasanya disebut dengan istilah teologi proper. Teologi proper. Kenapa harus ada istilah proper? Proper di sini artinya adalah yang sejati, yang sebenarnya, atau yang khusus. Jadi sebuah ajaran teologi yang membahas khusus tentang diri Allah, hakikat Allah, dan sifat-sifat Allah, khususnya Allah Tritunggal, disebut dengan istilah ajaran tentang Allah, maka istilahnya dipakai adalah teologi proper, begitu. Dan kemudian, ajaran yang berbicara khusus tentang gereja, kita mengenal sebutan sebuah istilah adalah eklesiologi. Eklesiologi, ajaran tentang gereja. Dari kata eklesia, yaitu church, gereja. Begitu. Dan yang terakhir, yaitu topik bahasan yang sedang kita bersama-sama pelajari, ya, sedang bersama-sama kita jalani, yaitu eskatologi, ajaran tentang akhir zaman. Berasal dari kata eskatos tadi, ya. Kata eskatos berarti adalah last or the last thing, begitu. Akhir atau hal yang akhir, begitu. Selanjutnya kita bersama-sama akan lanjutkan topik bahasan kali ini. Kalau begitu, definisi dari eskatologi itu apa? Eskatologi adalah ajaran tentang akhir zaman. Apa definisinya? Ya. Kalau kita sudah mengetahui definisi dari akhir zaman, maka kita juga harus mengetahui ajaran tentang akhir zaman, definisinya apa. Eskatologi itu adalah ajaran atau doktrin di dalam iman Kristen yang menjelaskan, yang membahas tentang segala hal yang muncul dan segala peristiwa yang terjadi yang menjadi karakteristik, tanda-tanda, ciri-ciri dari zaman akhir. Ya, zaman akhir itu akhir zaman adalah zaman akhir. Sebuah zaman, bukan hari tunggal saja, bukan hari terakhir. Nah, di dalam era akhir zaman ini kan ada banyak peristiwa yang terjadi yang menjadi ciri-ciri dari zaman akhir atau akhir zaman. Itu yang kemudian dibahas, dijelaskan di dalam eskatologi. Maka eskatologi adalah ajaran atau doktrin yang menjelaskan segala hal yang muncul dan segala peristiwa yang terjadi yang menjadi karakteristik dari zaman akhir. Terutama nanti akhirnya berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, yang menjadi hari yang terakhir dari akhir zaman, itu akan disertai, akan diikuti dengan berbagai peristiwa yang sangat erat dengannya. Itu pun dibahas di dalam eskatologi, sesuai dengan penjelasan dari Alkitab. Ini definisinya. Ya, eskatologi adalah ajaran yang menjelaskan tentang segala hal yang muncul, segala peristiwa yang terjadi, yang menjadi tanda-tanda karakteristik dari zaman akhir, terutama kedatangan Kristus yang kedua kali, dan berbagai peristiwa yang berkaitan erat dengan kedatangan Kristus yang kedua kali, sesuai dengan penjelasan dari Alkitab. Begitu. Jadi mengerti ya? Oke. Berikutnya, selanjutnya. Kita akan melihat fokus dari pembahasan yang akan dipaparkan di dalam eskatologi, ajaran atau doktrin tentang akhir zaman itu berfokus kepada pertama-tama adalah tanda-tanda akhir zaman terlebih dahulu, ya. Tanda-tanda akhir zaman, sign of the age, begitu ya, tanda-tanda akhir zaman. Nanti tanda-tanda akhir zaman ini saya akan bahas secara khusus di konten video yang berikutnya setelah ini, ya, tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu apa? Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menafsirkannya, karena banyak orang salah mengerti tanda-tanda akhir zaman. Nah,
tanda-tanda akhir zaman itu diantaranya adalah tadi kan, ada berbagai macam peristiwa yang buruk terjadi, bencana alam, peperangan, sakit penyakit, nanti kemudian ada muncul penganiayaan, nanti muncul berbagai macam sosok yang disebut antikristus, dan kemudian akhirnya muncul antikristus yang terakhir. Nanti kita akan satu persatu akan saya bahas. Tanda-tanda akhir zaman. Dan kemudian adalah parusia Yesus Kristus. Ya, apa itu parusia Yesus Kristus? Mungkin istilah parusia ini sudah banyak sekali saudara-saudara pernah mendengarnya. Parusia Yesus Kristus itu adalah satu istilah yang dipakai untuk menunjuk kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ya, berasal dari kata bahasa Yunani parusia, artinya adalah coming, kedatangan. Jadi kalau bicara tentang parusia saja itu menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, nah ini yang menjadi inti dari bagian akhir dari akhir zaman. Kemudian juga akan membahas kebangkitan orang-orang mati. Ya, orang-orang mati akan dibangkitkan seluruhnya pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya melalui kedatangannya yang kedua kali. Ya, kemudian juga akan dibahas mengenai penghakiman yang terakhir. Karena penghakiman yang terakhir itu akan diadakan, diselenggarakan, digelar untuk menghakimi semua orang yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Orang-orang yang bangkit dari antara orang mati dan orang-orang yang masih hidup pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali akan menghadapi penghakiman atau pengadilan yang terakhir, the last judgment. Dan kemudian terakhir adalah akan kita membahas di dalam eskatologi itu langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru, ya. Jadi fokus eskatologi itu berkisar pada topik bahasan hal-hal ini, ya, begitu. Jelas ya? Selanjutnya, bagian kedua dari konten video kali ini yang harus saudara-saudara dan saya pahami adalah penjelasan dari Alkitab dan perbedaan antara akhir zaman dan hari yang terakhir. Ya, ternyata Alkitab memberikan penjelasan sekaligus memberikan penjelasan tentang perbedaan antara akhir zaman dan hari yang terakhir. Oke. Mengapa seringkali orang-orang Kristen salah mengerti tentang akhir zaman? Karena salah mengerti tentang hari terakhir disamakan dengan akhir zaman. Begitu. Bagaimana Alkitab menjelaskan hal ini? Kita lihat berikutnya. Penjelasan dan perbedaan antara akhir zaman dan hari yang terakhir. Oke. Jadi hari di mana Yesus Kristus akan datang kedua kali, atau hari saat di mana Kristus datang kedua kali, yang disebut dengan istilah parusia tadi, di dalam perjanjian baru disebut dengan istilah the last day, di dalam bahasa Inggris, ya, the last day, hari yang terakhir. Ini dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai dengan 40, ayat 44, lalu ayat 54, lalu pasal 11 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang percaya kepada Dia akan dibangkitkan pada hari yang terakhir. Begitu, ya. Bukan the last age, pada zaman akhir. Nah, bahasa Indonesia fatalnya, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan hari yang terakhir sebagai akhir zaman. Padahal kalau bicara akhir zaman, itu harusnya jika ingin memakai kata hari, merujuk kepada atau menunjuk kepada hari dalam bentuk plural. Last days, begitu. Zaman akhir atau akhir zaman. Nah, kita lihat. Kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 39 sampai 40 dan ayat 44 itu adalah TSKT Hemera. The last day, tunggal, ya, the last day. Okay. Nah, sedangkan Ibrani pasal 1 ayat yang kedua yang mengatakan tadi pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui perantaran Yesus Kristus anaknya yang sudah Dia tetapkan sebagai pemilik dari segala-galanya, itu memakai istilah eskatoton hemeron, these last days, pada hari-hari yang terakhir ini. Nah, ini pada akhir zaman ini. Jadi akhir zaman sudah dimulai dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Ya, hari terakhir menuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi akhir zaman sudah dimulai dengan kedatangan Yesus yang pertama kali, ya. Dan itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-26. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya satu kali saja untuk menanggung dosa segala manusia. Pada akhir zaman ini, dia berkata begitu. Kan surat Ibrani mengatakan begitu. Kalau surat Ibrani mengatakan, waktu di mana Yesus Kristus datang, mengorbankan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, kan itu menunjuk kepada kedatangan yang pertama. Tapi dia menyebutkan sebagai akhir zaman. Pada akhir zaman ini, dia telah satu kali saja mengorbankan dirinya. Memakai istilah sunteleia ton aionon.
pada zaman yang terakhir dari segala zaman, ya, the end of the ages. Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, itu sama dengan zaman akhir. Akhir zaman itu bukan hanya hari terakhir. Akhir zaman adalah sebuah zaman, zaman akhir. Nah, sifat akhir zaman sudah terjadi atau belum? Bersifat kedua-duanya. Bersifat already and not yet. Bersifat sudah terjadi dan belum terjadi. Awalnya sudah terjadi, dibuka dengan kedatangan Yesus yang pertama kali, tapi akhirnya belum terjadi. Ya, akhir zaman akhirnya belum terjadi. Awalnya sudah terjadi. Akhirnya akan diakhiri dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi mengerti ya? Oke. Berikutnya, hal yang harus saudara-saudara saya pahami tentang ajaran tentang akhir zaman atau eskatologi. Eskatologi kita bisa bagi menurut waktunya dan juga menurut jenisnya, ya. Maksudnya apa? Yuk kita lihat bersama-sama penjelasan dari saya. Nah, jadi pembagian eskatologi, ajaran tentang akhir zaman menurut waktunya. Jadi ada yang disebut sebagai inaugurated eschatology, ya, ini adalah eskatologi yang telah dimulai. Bahwa akhir zaman ini menurut ajaran eskatologi sudah terjadi, sudah dimulai. Ya. Jadi kalau ditinjau dari hal ini, orang Kristen yang mengatakan akhir zaman belum terjadi, nanti akan datang, tandanya harus ini dulu. Nah, itu keliru juga sekaligus juga benar setengah benar, tapi juga keliru. Begitu kan? Kenapa? Karena tadi kalau bicara akhir zaman mengatakan belum terjadi sama sekali, ya keliru, saudara-saudara. Eskatologi itu sudah dimulai. Yaitu diawali dengan kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu menginaugurated, membuka era zaman akhir atau akhir zaman. Jadi ya, awalnya sudah terjadi. Kemudian pada waktu bicara tentang akhir zaman juga, kita akan bertemu dengan apa yang disebut sebagai future eschatology, ya, future eschatology. Eskatologi yang akan datang. Ya, eskatologi yang akan datang. Eskatologi yang sudah terjadi, inaugurated eschatology, dan juga eskatologi yang akan datang. Nah, eskatologi yang akan datang berfokus kepada akhir daripada zaman akhir atau akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Maka ditinjau dari waktunya. Ya, eskatologi itu bersifat already and not yet. Sudah dan belum, awalnya sudah terjadi, akhirnya belum terjadi. Jadi kalau kembali, saya mau tanya kepada saudara-saudara sekalian yang mengaku diri Kristen, akhir zaman itu sudah terjadi atau belum? Ketika ada orang lain yang bertanya kepada saudara-saudara, jangan segera dijawab, harus ditanya dulu. Yang ditanyakan akhirnya atau awalnya atau akhirnya. Kalau awalnya sudah terjadi, akhirnya belum terjadi. Begitu jawabannya ya. Oke, ini pembagian eskatologi menurut waktunya. Yang berikutnya, pembagian eskatologi atau ajaran tentang akhir zaman menurut jenisnya. Yang pertama kita harus tahu, eskatologi juga membahas mengenai apa yang disebut sebagai individual eschatology. Eskatologi individu. Eskatologi yang terjadi kepada orang per orang. Yaitu berbicara mengenai kematian tubuh badani, tubuh jasmani seseorang manusia. Ya, apa yang terjadi dan kemana seseorang manusia ketika dia mengalami kematian jasmani, kematian badani? Tubuhnya dikuburkan jadi tanah, begitu ya. Tubuhnya kembali kepada tanah, roh atau jiwanya kemana? Itu apa yang terjadi dengan dia? Nah, itu adalah pembahasan di dalam individual eschatology. Jadi eskatologi juga membahas nanti kematian individu sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa yang terjadi dengan seseorang, termasuk orang-orang Kristen, ketika mengalami kematian tubuh badani, tubuh jasmani. Ya, di antara masa kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemana dia pergi? Nanti itu akan dibahas juga di dalam eskatologi. Jadi eskatologi juga membahas mengenai individual eskatologi. Ya, tapi juga kemudian bagian yang berikutnya, eskatologi juga bersifat bukan hanya individual, tapi juga bersifat general eskatologi. Oke, tadi ada sedikit kekurangan ya. Kembali lagi kepada individual eskatologi. Pertanyaannya, mengapa individual eskatologi disebut individual eskatologi? Pada waktu seseorang mengalami kematian, disebut eskatologi terjadi kepada dia. Kenapa? Karena kan tadi saya berkata, eskatologi berasal dari kata eskatos. Eskatos artinya apa? Akhir. Atau peristiwa yang terakhir, hal yang terakhir. Ketika seorang manusia, siapa saja termasuk orang Kristen, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, dia mengalami kematian, ya, maka dia mengalami eskatos. Dia mengalami akhir zaman. Zaman dia hidup di dalam dunia berakhir.
Eskatologi terjadi secara individu, secara pribadi, secara personal kepada dirinya, sementara dunia masih berlangsung, begitu ya. Maka disebut individual eskatologi. Oke, lanjutkan kepada general eskatologi. Jadi ada eskatologi yang sifatnya individu, tapi juga ada eskatologi yang sifatnya eskatologi umum atau eskatologi universal, meliputi semua manusia, meliputi bahkan langit dan bumi ini ya. Apa yang terjadi nanti pada akhir dari akhir zaman itu, pada hari yang terakhir. Nah, biasanya general eskatologi itu akan membahas tadi tanda-tanda akhir zaman ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, juga membahas tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang menjadi inti daripada general eskatologi. Biasanya kedatangan Yesus yang kedua kali, lalu kebangkitan semua orang mati, dan penghakiman yang terakhir. Kalau ini yang dibahas, itu menunjuk kepada general eskatologi, eskatologi yang sifatnya umum, mencakup semua manusia. Ya, begitu. Sehingga kalau kita bicara eskatologi, maka eskatologi sifatnya individual and general, bersifat individu dan juga bersifat umum. Begitu, saudara-saudara, ya. Jadi topik bahasan kali ini hanya membahas mengenai konsep dari akhir zaman saja, ya. Konsep dari akhir zaman, ya. Definisinya apa? Ya, istilahnya punya pengertian seperti apa? Supaya jangan kita salah kemudian menafsirkan tentang akhir zaman, salah mengerti tentang akhir zaman. Jika kita sudah salah mengerti, memakai istilahnya saja salah, konsepnya kemudian salah, maka kita kemudian akan punya sikap yang salah terhadap akhir zaman. Seperti tadi, begitu peperangan terjadi, wah, akhir zaman akan segera terjadi. Padahal akhir zaman kalau ditinjau dari awalnya sudah terjadi. Memang akhirnya belum terjadi, begitu ya. Nanti saudara-saudara sekalian, di dalam konten-konten video berikutnya, saya akan mencoba untuk menyajikan tentang topik-topik yang berkaitan dengan eskatologi, berkaitan dengan ajaran tentang akhir zaman yang disebut eskatologi ini. Mungkin topik yang berikut yang akan menyusul adalah terlebih dahulu tanda-tanda akhir zaman, karena itu adalah fokus yang pertama yang kita akan bahas di dalam eskatologi, ya. Biarlah pemaparan dari saya, kebenaran firman Tuhan khususnya berbicara tentang akhir zaman atau ajaran tentang akhir zaman yang disebut sebagai eskatologi ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.